Kalau kita lihat dari desain kebijakan publik ya, beberapa kebijakan KDM ini memang tidak mengikuti desain itu ya. Nama Jawa Barat ini lahir dari Jepang gitu. KDM ini karakter memimpinnya yang paling penting menjaga popularitas. Ya. Provinsi diganti, administrasi gitu Ganti ya. semua ya. Ganti semua. Proyek baru tuh ya. Iya. Siapa yang untung nanti ya? Warga negara bisa aja menggugat kerugian terhadap negara karena itu. Gitu. Bukannya bersyukur punya pejabat yang bagus, Anda malah mengolok-olok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Politik bersama Akal Politik dengan saya Aden Sulaiman Hidayat yang ditemani oleh Nopal Trian Putra dan Bapak Randi Muhariman. Kali ini di Bincang Politik kali ini kita akan mengecilkan skop pembicaraan karena beberapa video ke belakang kita membahasnya terkait kejadian atau fenomena pemberitaan di skala nasional gitu. Nah, kita akan perkecil ini di tingkat Jawa Barat. Ya kalau kita ngomongin Jawa Barat tidak akan terlepas dengan sosok yang namanya KDM itu ya, yang biasa disebut Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Nah, Pak Deddy gitu kan. Nah, kali ini saya ingin mengulas dulu kalau misalkan visi misi dari Kang Deddy itu waktu pencalonan mengusung visi yaitu Jabar Istimewa. Nah, Jabar Istimewa ini memiliki misi ada 4 sebetulnya inti dari bidang gitu ya, yaitu soal pengembangan kualitas sumber daya manusia, terus ada pengembangan ekonomi kerakyatan, dan ada pengurangan disparitas pembangunan utara selatan dan memperkuat transformasi birokrasi. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun kepemimpinannya, lebih 1 tahun kepemimpinannya, ada banyak kontroversi, mulai dari pendidikan yang diarahkan untuk keterlibatan militer gitu ya, ke barak militer, terus juga ada terkait dengan kebijakan menghapus pekerjaan rumah kepada siswa dan ada jam malam juga bagi siswa. Terus juga waktu itu di awal-awal kepemimpinannya ada penghapusan objek wisata gitu ya di beberapa titik di puncak, khususnya di daerah mana itu, di daerah Bogor gitu ya. Terus ada juga di daerah Bekasi gitu ya. Bahkan waktu yang pertama itu untuk penstabilan lingkungan gitu ya, objek wisata tersebut KDM itu memperlihatkan bukan gimmick ya, ekspresi gimmick, nanti Anda dihujat. Ya, maaf ya, sorry, bukan gimmick tapi ekspresi menangis gitu ya. Menangis karena melihat lingkungan kita, lingkungan Jabar itu dianggapnya tereksploitasi gitu ya. Aduh, bahaya itu bilang gimmick ya. Ya, jangan. Nah, selama 1 tahun ini sebetulnya banyak kritik yang diungkapkan kepada Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy Mulyadi, oke. Harus ada Kangnya ya. Ada Kangnya. Oke. Yang komen soalnya gitu. Oke. Ini anak-anak gak sopan banget. Minimal pakai bapak, pakai kang. Oke. Kang Deddy Mulyadi. Nah, kritiknya itu soal apa gitu? Nah, kritiknya itu disangkut pautkan dengan seorang yang namanya Pak Jokowi, karena orangnya merakyat. Dari Mulyono ke Mulyadi. Dari Mulyono ke Mulyadi gitu kan. Nah, karena orangnya merakyat, terus memberikan solusi yang instan, tapi tidak memikirkan jangka panjang gitu ya. Secara singkat, kenapa disangkut pautkan dengan Pak Jokowi itu seperti itu. Gitu. Tapi nggak turun ke gorong-gorong ya? Enggak, tapi sekarang fokusnya itu memberikan pekerjaan untuk membersihkan jalan-jalan provinsi gitu kan. Nah itu sapu. Ya, digaji gitu kan. Digaji. Nah, kritik lainnya itu ada juga persoalan terkait one man show gitu ya. Karena per 1 tahun ke belakang ini kan kita kadang masyarakat juga memperlihatkan pertanyaan, ini wakilnya kemana ya gitu kan. Nah, beberapa podcast sebelumnya juga mempertanyakan itu, ini wakilnya kemana ya. Nah, karena Kang Deddy Mulyadi ini melakukan one man show dalam upaya informasi publiknya ya gitu. Karena yang terus dimunculkan itu KDM-nya aja gitu. Nah, di sisi lain
KDM ini, Kang Deddy Mulyadi ini mengontenkan kesehariannya sebagai pejabat publik, berikut dengan sebagai seorang ayah juga gitu ya. Nah ini memunculkan juga sudut pandang di masyarakat bahwa Kang Deddy Mulyadi ini udahlah paling terbaik gitu, karena sebagai seorang ayah bisa, gitu kan, sebagai seorang pejabat publik juga merakyat, mau membantu gitu kan, turun ke jalan gitu kan. Iya. Bukan turun ke gorong-gorong kan. Nah, jadi ada pembentukan ekspresi atau cara pandang di masyarakat, wah mengidolakan banget lah kepada Kang Deddy, sehingga beberapa orang yang barangkali mengkritik gitu ya, atau setidaknya memberikan penilaian objektif, malah dianggapnya, maneh mah tidak sepakat dengan KDM gitu kan. Jadi masyarakat itu membangun defensif terhadap Kang Deddy Mulyadi. Bukannya gitu. bersyukur punya pejabat yang bagus, Anda malah mengolok-olok. Itu Anda lebih suka Jokowi ya. Langsung dibandingkan seperti itu. Nah, Sulit juga ini. itu didasarkan pada pembangunan sosok KDM yang merakyat gitu, dan kontennya yang cenderung terbuka gitu ya. Sosialis jelas ya. Nah, tapi kita juga objektif ya di sini, kita akan melihat juga secara kebijakan atau secara pengungkapan seorang Kang Deddy Mulyadi kepada publik itu ada juga diutarakan oleh salah satu akademisi di Unpad ya, di ilmu komunikasi, kalau Kang Deddy itu kadangkala ingin mengatasi satu solusi. Ini kan berbicara dengan kewacanaan, namun wacananya itu tidak beres ternyata gitu. Jadi salah satu contohnya misalkan pendidikannya semi militer itu ya, yang lanjut lagi sekarang ya? Nggak lanjut Pak, udah diberhentikan. Militer gitu. yang barak itu. Yang ke barak itu. Nah yang ke barak itu kan Kang Deddy Mulyadi mungkin secara pandangannya ingin, kita tertibkan, kita disiplinkan anak-anak yang nakal gitu ya. Nakal gitu kan. Tapi bertentangan dengan beberapa, misalkan secara undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu tentang perlindungan anak, yang banyak oleh aktivis pendidikan atau aktivis anak itu menganggap ini bertentangan gitu, karena diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang sistem peradilan pidana anak yang mempertimbangkan aspek psikologis gitu ya, aspek keamanan. Nah, Kang Deddy Mulyadi dikritik di bagian sana karena memasukkan anak ke barak militer mungkin secara kasat, didisiplinkan. Tapi ada hak anak atau yang secara perundang-undangan terjadi, itu dikesampingkan gitu. Nah ini kan menandakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu instan gitu untuk mengatasi permasalahannya tanpa memperlihatkan jangka panjang. Makanya ada kritik, wacana yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi ini seringkali belum siap secara konsep maupun secara substansi gitu. Ya, rata-rata kan spontan gitu kan, keputusan spontan gitu kan. Langsung bikin surat edaran, langsung bikin surat edaran. Rata-rata yang dia keluarkan itu surat edaran gitu kan. Beberapa kali juga melihat kan ada alasan katanya tuh kan, hasilnya ketika sudah dimasukkan ke barak, anak-anak jadi rajin sholat, ini dan sebagainya, jadi rajin, jadi itu mungkin ya itu secara psikologi anak dari selain dia jadi lebih rajin gitu kan, karena ada ketakutan mungkin mungkin ada ketakutan jadinya melakukan hal sebaliknya gitu. Tapi yang nggak tahu secara psikologi bagaimana gitu kan, secara kesehatan mental anak itu gimana, saya nggak terlalu memikirkan itu dan tidak terlalu fokus tentang itu. Yang jelas kemarin ketika saya juga coba mengomentari sekolah militer itu gitu kan, masukkan ke barak kan. Walaupun itu yang pertama itu spontan dan juga ya tidak berkelanjutan buktinya sampai sekarang gitu kan. Kalau kita lihat dari desain kebijakan publik ya, beberapa kebijakan KDM ini memang tidak mengikuti desain itu ya. Misalkan ini melalui agenda setting dari siapa, dari mana misalkan, terus formulasinya seperti apa. Nah jadi nggak tahu nih, ini mulainya dari mana, dari ilham atau dari udah gitu aja. Tapi memang kalau secara dasar ada beberapa ajaran-ajaran yang secara kesundaan yang memang dipakai oleh Kang Deddy Mulyadi
karena saya pribadi tidak terlalu mendalami ya soal itu, takutnya salah juga mengungkapkan gitu. Tapi dari desain misalkan dari awal gitu, dia berpikirnya memang dasarnya dari ajaran-ajaran Kesundaan gitu. Karena diungkapkan juga waktu debat waktu visi misi gitu kan, waktu pilkada sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal pendidikan nih, ada yang unik di tahun ini sebetulnya dari seorang KDM gitu ya, Kang Deddy Mulyadi, khususnya di Jawa Barat lah. Kita per bulan Februari gitu kan ada wacana untuk pelabelan satu sekolah ini dengan sekolah Maung gitu kan. Nah, Tiger School. Nah, Tiger School. Maung ini kalau misalkan berdasarkan dari Kang Deddy Mulyadi itu manusia unggulan. Manusia unggulan, bukan manusia tiger, bukan ya? Bukan, manusia unggulan gitu kan. Nah, manusia unggulan ini kalau secara dasar hukum itu dasarnya melalui keputusan gubernur gitu ya. Kalau nomornya perlu disebutkan nggak ya? Perlu lah ya? Perlu lah ya. Oh, nggak perlu, oke. Nanti keputusan gubernur gitu kan tentang apa? Netizen pun nggak juga. Nanti searching aja ya sama teman-teman. Sistem penerimaan penerimaan sistem ya murid baru gitu. PMB. Nanti dicek aja sama teman-teman, ada itu keputusan gubernur yang nantinya akan berbicara mengenai kuota dan kuota jalur dan seleksi teknis penilaian gitu. Nah, yang dalam melalui keputusan gubernur ini adalah gitu kan pelabelan sekolah Maung gitu kan. Kalau untuk total itu ada 41 SMA dan SMK di beberapa kota dan kabupaten ya. Di seluruh kota dan kabupaten. Nah, oh iya betul. Ada satu. Betul. Nah, kalau misalkan melalui dari keputusan gubernur ini, jadi satu sekolah yang dilabeli sebagai sekolah Maung itu akan menghapus jalur yang lain. Jadi fokusnya itu jalur prestasi, terus ada juga jalur yang ya non akademik gitu ya, sama ada yang jalur afirmasi. Tapi kalau dari compare semua ini, jalur afirmasi itu hanya 10%. Jadi jalur yang paling besarnya itu 70%-nya itu berdasarkan keahlian atau bakat gitu ya. Prestasi akademik dan non akademik gitu. Nah, ini jadi muncul perdebatan sebetulnya di masyarakat, Pak. Karena ada, kalau kita lihat secara undang-undang dulu lah ya. Undang-undang dulu ini ada bertabrakan dengan undang-undang di atasnya, peraturan di atasnya. Misalkan Permendikbud nomor 1 2001 gitu kan tentang kuota zonasi. Nah, kuota zonasi ini kan masyarakat yang ada di sekitar sekolah kan sebetulnya, tapi melalui sekolah Maung ini seolah-olah zonasinya kan nggak ada gitu, malahan nggak ada gitu. Nah, walaupun sebenarnya disclaimer ya, saya kemarin agak cukup konsen terhadap sekolah Maung karena saya juga beberapa membantu pendaftarannya. Sebenarnya begini, di akhir pendaftaran, di pas daftar ulang, ketika tidak ada orang yang misalkan sudah ada yang keterima di sekolah Maung. Nah, terus dia tidak melakukan pendaftaran, otomatis kuota itu kosong. Nah, kuota kosong ini ada jangka waktu sekitar 12 jam dari mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam itu pendaftaran untuk zonasi. Sisanya ini zonasi dan afirmasi di terakhir itu paling terakhir ada tuh kuota tentang itu. Tapi kemarin rata-rata penuh semua ini. Jadi memang ada sih beberapa yang tidak melakukan daftar ulang, tapi tidak banyak. Ada mungkin satu dua orang gitu yang tidak melakukan daftar ulang di sekolah Maung ini. Pertanyaan saya sebenarnya begini, kenapa sekolah Maung itu nggak bikin sekolah baru aja? Nah, awalnya memang bangun seperti itu, Pak. Tapi karena kalau dari banyaknya saya cari informasi ya, karena Kang Deddy Mulyadi itu ingin secepatnya gitu. Jadi terkesan tergesa-gesa. Jadi yang tadinya mau bikin sekolah fisik gitu ya, secara sekolah khusus, bahkan yang pertama itu diwacanakannya akan ada di Purwakarta. Nah, karena ada kesan tergesa-gesa, jadi udahlah 41 sekolah di kota kabupaten di Jawa Barat dilabeli dulu sekolah Maung gitu. Soalnya kan gini ya, kan sekolah-sekolah yang sekarang dijadikan sekolah Maung ini sekolah reguler. Memang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat secara umum. Jadi itu kebijakan yang sifatnya untuk semua, bukan kebijakan yang sifatnya khusus. Nah, ketika sekolah Maung ini mengubah fasilitas publik yang dulunya untuk publik reguler menjadi khusus, nah berarti kan ada yang
dikorbankan. Nah, maka korban ini gimana, dipikirkan atau enggak? Terus mitigasinya bagaimana, seperti apa, hak-haknya dipenuhi atau enggak? Nah, kalau dari desain kebijakannya itu sebetulnya mungkin tadi ya salah satunya ada penanganan khusus lah gitu. Tapi kalau dari wacana yang diutarakan oleh KDM itu nantinya orang yang atau masyarakat yang tidak masuk gitu ya istilahnya akan dipindahkan ke swasta. Nah, dipindahkan ke swasta dengan catatan akan ada pembebasan biaya apa gitu bagi mereka yang kerjasama SSK. Nah, bakal ada pembebasan biaya gitu. Tapi itu terkait sekolah mau atau terkait kebijakan yang lain? Sekolah mau, Pak. Jadi orang yang misalkan masyarakat dan sekolah negeri khususnya sih. Iya sih. Nah, iya kan. Jadi masuk misalkan mau masuk ke sekolah mau tapi tidak bisa atau mungkin tidak keterima lah ya, bahasanya tidak keterima, dialihkan ke sekolah swasta gitu. Ada di yang saya maksud bukan begitu. Jadi misalnya gini ya, negara kan punya fasilitas untuk publik, siapapun bisa, kan awalnya begitu ya. Yeah. Nah, kemudian misalkan ini harusnya 100 orang bisa masuk ke sana. Kemudian karena ini berubah menjadi sekolah mau, berarti kan yang 100 orang yang harusnya bisa masuk ke sini jadi bisa. Ya kan, padahal fasilitas publik itu memang didesain untuk itu. Secara desain kebijakan segala macam untuk itu. Sehingga sebenarnya warga negara bisa aja menggugat kerugian terhadap negara karena itu gitu. Nah, iya memang kalau untuk hal tersebut banyak juga sebetulnya masyarakat yang mengomentari di beberapa media gitu ya. Kalau misalkan hal tersebut tuh jadi persoalan juga oleh mereka gitu, karena harusnya pendidikan itu memang betul-betul terbuka gitu ya. Tapi dengan adanya sekolah mau seolah-olah yang masuk ke sana itu harus dengan kriteria ini, jadi terkesan khusus gitu kan. Kecuali kan kalau misalkan sekolah mau ini memang sekolah baru khusus didesain dengan kebijakan yang baru, kan itu tidak akan merugikan warga negara yang lain dapat hak itu. Iya, karena di sisi lain juga yang jadi problematiknya itu Pak, ada peningkatan secara kapasitas sekolah ya. Guru ada ada pengajaran lagi gitu ya, ada sekolah lagi, diajari lagi, fasilitas ditambahkan gitu kan. Karena kenapa jadi problematik? Karena yang 41 SMA dan SMK ini justru sekolah yang bagus gitu. Secara misalkan infrastruktur gitu ya atau fasilitas, justru sekolah yang bagus gitu. Nah, ini bagus dan favorit dulu. Nah, bahkan gitu kan. Jadi memang banyak penolakan sebetulnya di masyarakat yang berdasarkan pada hal-hal yang tadi kita utarakan gitu. Tapi di berita udah ada nggak yang mau menggugat gitu terkait kebijakan ini? Yang merasa dirugikan? Selama saya lihat perkembangan soal sekolah mau, nggak ada Pak justru. Jadi harusnya nanti ada nih ya. Boleh tuh. Terinspirasi nih gitu kan, media Kompas kan. Nah, karena memang selain dari teknis kayak tadi pun masih ada beberapa undang-undang yang bertolak belakang gitu, berkontradiksi lah dengan keputusan. Berarti ada peluang untuk misalkan kalau dibuat kerja. Iya. Peluang. Secara gampang aja kan, misalkan saya warga negara, saya harusnya bisa masuk ke sana misalkan. Ternyata kan ada kebijakan itu saya nggak bisa masuk ke sana, kan saya dirugikan. Iya. Iya betul. Nah, jadi perkembangan per hari ini pun sekolah mau ini cenderung masih tetap berjalan. Tapi dengan kondisi di beberapa kelompok masyarakat itu masih resisten lah terhadap kebijakan ini. Tapi kebijakan ini masih tetap berlangsung itu. Bahkan per bulan ini mekanisme yang sudah ditempuhnya tuh udah ada lah, udah ditempuh gitu. Jadi kayaknya ini bakal jadi bakal jadi perbincangan di kemudian hari ya. Kalaupun misalkan nanti masyarakat juga setelah misalkan lihat video kita, ada kesadaran untuk menggugat misalkan tadi. Nah, itu justru lebih secara konstitusional diwadahi gitu kan. Nah, di sisi lain pun ini kan ada juga yang mengaitkan Pak Nopal, ada yang mengaitkan juga sekolah mau ini dengan sekolah rakyat. Jadi tingkat pusat ingin membuat sekolah rakyat. Sekolah Garuda. Garuda ya? Ya, ada beda. Iya. Kalau Garuda itu gimana Pak? Itu yang unggul. Yang unggul. Ya,
Tapi kalau Garuda itu kalau nggak salah yang di bawah Kemendikti justru ya. Kemendikti karena dipersiapkan nanti untuk ke sampai pendidikan tinggi. Oh, kalau SR itu kan di Kemensos ya? Iya. Iya, kalau di Kemensos. Oh iya. Nah, ini juga ada jadi diskusi sebetulnya di masyarakat. Berarti ada sekolah mau di tingkat Jawa Barat, sekolah Garuda dan sekolah rakyat gitu. Nah, ini perdebatan atau diskusinya itu adalah kok seolah-olah orang, mohon maaf ya, kalangan menengah ke bawah itu dirujuk pendidikannya melalui sekolah rakyat, dan menengah yang ke atas itu ya dirujuk untuk masuk ke sekolah unggulan tadi gitu. Unggul itu. Iya. Jadi terkesan kabur daripada makna pendidikan itu sendiri yang dalam artian ini adalah membebaskan gitu dan lebih inklusif. Nah, ini masih jadi perdebatan gitu, diskusi yang cukup hangat lah sampai per hari ini. Bahkan ada beberapa kajian juga yang bilang kalau misalkan kebijakan KDM atau kebijakan daerah dengan kebijakan pusat, kenapa tidak relevan gitu. Nah, kayak gitu untuk sekolah rakyat. Nah, emang gitu sih ya, gak tahu ya. Gimana sebenarnya mau ini gitu, para maung. Nah, banyak sekali kisruh kemarin memang di sekolah-sekolah maung ini, di penerimaan dan lain sebagainya, di sistem maintenance-nya begitu lama dan lain sebagainya. Terus juga secara kurikulum, ternyata kurikulumnya baru keluar kemarin, desain kurikulumnya ini. Saya berbicara dengan guru-guru di salah satu SMA dan SMK gitu. Untuk bagian kurikulum, dia tuh baru menerima kurikulumnya kemarin. Kemarin baru dibagikan, dan per hari Minggu itu mereka tuh baru ada workshop dan mungkin istilahnya rapat gitu ya, rapat di tingkat ini baru kemarin minggu kemarin lah pokoknya baru dibagikan. Jadi masih meraba-raba juga sebenarnya kurikulumnya gitu kan, gimana nanti ya. Jadi di banyak kebijakan sebenarnya KDM ini banyak yang seperti ini ya. Jadi misalkan tentang orang sakit, itu jadi misalkan pokoknya yang sakit dirawat aja dulu gitu. Nah, ternyata di bawah nggak siap. Jadi persoalan. Nah, gitu. Banyak hal yang keluar dari KDM ya, kebijakannya seperti ini. Tapi Pak, kalau mungkin Pak Randi atau Naufal mengetahui ya, mungkin kalau sekolah Garuda itu per hari ini gimana Pak kondisinya? Apa udah ada gitu? Beberapa sudah ada yang berjalan. Oh, udah ada. Jadi di tiap provinsi ada yang berjalan, ada yang masih dirintis kayak gitu. Jadi itu memang dipersiapkan dan ada tahapannya, penerimaan gurunya, gitu, penerimaan siswanya, pembangunannya itu sangat bertahap. Gitu. Nah, soalnya kalau terkait sekolah Garuda ini, dari banyaknya media yang saya coba lihat gitu, justru saya gak nemu gitu sekolah Garuda yang memberitakan hal ini. Nah, makanya tadi pas saya bilang, oh sekolah rakyat sama sekolah maung, kok ada sekolah Garuda gitu. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam sebetulnya. Sebenarnya gini ya, yang saya takutkan dari KDM ini karakter memimpinnya yang paling penting menjaga popularitas. Nah, itu yang ditakutkan sebenarnya. Jadi ini harus bikin apa lagi nih yang tetap membuat saya populer. Nah, itu yang sebenarnya ditakutkan. Jadi nanti mungkin 6 bulan lagi, setahun lagi dievaluasi popularitasnya. Nah, ini harus bikin apa lagi nih yang bikin populer. Bahkan kan banyak orang juga yang menduga kalau popularitas yang sekarang itu menuju RI1. Jadi sedang mengumpulkan gitulah ya istilahnya. Dan bahkan kalau misalkan untuk maju ke RI1 di beberapa daerah bahkan ada yang bilang minjem dong gubernurnya kan ya. Nah, berarti kan citranya udah sampai lah ke daerah-daerah lain gitu ya. Sampai ke daerah-daerah lain. Makanya ada juga dugaan-dugaan bahwa KDM sedang menyusun popularitas strategi untuk menuju RI1 gitu kan di pemilu yang akan datang gitu. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat secara publik, komentar-komentar di media sosial lah
justru cenderung positif gitu. Bahkan pernah ada survei yang sampai 90% itu kan ke tingkat kepuasannya. Nah ini betul-betul menjadi apa ya? Menjadi analisa kita sama-sama. Kalau misalkan seberapa besar sih KDM akan menuju RI1 gitu. Nah, jadi ada yang menarik ya, kemarin malam itu saya ke kuliner. Nah, terus ada KDM palsu. KDM palsu. Oh, di Mambo itu ya. Iya. KDM Nah, palsu. tapi yang menarik dari masyarakat itu ada yang berkomentar ini, oh KDM itu mah malak sana, bukan memberi. Nah, jadi memang ada image bahwa kalau KDM datang itu pasti Memberi. Tapi kalau KDM KW itu Malah. Nah, itu sebenarnya kurang bagus juga ya untuk membangun mental masyarakat ya. Ya. Nah, memang seperti itu sih Pak sekarang. Bahkan kan ada candaan-candaan juga ya di TikTok misalkan kayak Jawa teh keur aya Karedi. Nah, itu kan efek dari kebiasaan KDM juga sebetulnya. Ya, misalkan dulu saya pernah dengar ya cerita Pak Harto ya. Pak Harto kan sering berkunjung ke desa-desa gitu. Nah, terus masyarakat itu minta Pak Harto katanya tolong kami diberi ini. Pak Harto dia langsung memberi. Nah, kenapa? Karena tahu kalau Pak Harto katanya memberi, nah pasti masyarakat yang lain akan berharap begitu. Yeah. Jadi Pak Harto pengen ya kalau mau begitu harus berusaha masyarakat. Kayak gitu, bukan nunggu datang Pak Harto datang kemudian diberi. Nah, saya kira pemimpin yang baik itu kayaknya seperti itu ya. Seperti itu gitu ya. Nunggu dulu sok cing usaha lah yang apa. Pokoknya tahu dulu usahanya sampai mana aja dulu. Nanti misalkan dibantunya setelah mereka usaha dulu gitu kan. Tadi udah ya kita ngebahas juga. Sebelum lanjut ya sebenarnya ada yang ini juga ke KDM itu. Kenapa namanya nggak ganti KDM itu? Kan Dedi itu dari Dedi ya, bahasa Inggris ya, Bapak. Oh iya. Kang Bapak ini. Nggak nyunda gitu. Harusnya ganti gitu, jangan Dedi apa ya. Kang Abah gitu ya. Biar sudah banget gitu. Abah gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau menyoal yang tadi ya sebetulnya sosok KDM ini memang kontroversial banget lah daripada gubernur yang lain gitu ya. Iya benar. Ya kan maksudnya kan Jawa Barat mau diganti nih Tatar Sunda gitu. Nama provinsi aja mau diganti gitu. Iya kan benar juga. Tatar Sunda nih ada pembahasan. KDM ganti ulah Dedi, jangan Dedi nanti gitu. Abah atau Asep gitu. Asep Mulyadi. Sudah gimana itu Tatar Sunda kemarin kayaknya tapi kurang ramai juga yang memberitakan ya sebenarnya. Ada beberapa. Kalau Tatar Sunda, soal Tatar Sunda gitu, saya sudah mencari di banyak media. Sebetulnya untuk per 3 atau 4 hari ke belakang, apalagi setelah tanggal 2 lah, karena tanggal 2 itu ada audiensi ya dari tim pengusul gitu ya, pengusul pergantian nama Tatar Sunda ke DPRD dan diberikan lampu hijau oleh DPRD Jawa Barat itu. Yang beberapa fraksinya itu karena sebetulnya pembahasannya udah ada sebelum-sebelumnya, tapi karena sebelum-sebelumnya itu fraksi yang mengisi waktu audiensinya itu tidak komplit, maka ada pengunduran. Nah di tanggal 2 kemarin itu fraksinya full gitu. Nah fraksi yang memberi sikap dari fraksi yang ada waktu audiensi itu yang berbeda hanya 2, Gerindra dan Nasdem. Tapi berbedanya juga saya emang mengikuti, istilahnya gitulah gampangnya ya, mengikuti saja. Nah sisanya kayak Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar dan PPP itu menyetujui gitu. Bahkan kalau misalkan jadi nih Cirebon nanti gimana? Nah itu ada perbincangan juga Pak. Kalau Cirebon ada 2 sebetulnya yang potensial resisten lah ya. Cirebon dengan daerah mana ya? Saya tulis sih sebetulnya. Indramayu. Nah, daerah yang dekat ke Betawian dan ada yang ke Jawa gitu kan. Nah, itu resisten. Tapi belum disikapi dalam konteks pejabat publik sebenarnya itu. Belum ada respon lah. Kan gini ya, Sunda ini secara konsep ya itu lebih merujuknya ke bahasa gitu ya. Jadi kalau disebut siapa orang Sunda, ya orang Sunda mah yang berbicara bahasa Sunda.
Jadi kalau Cirebon, Indramayu, terus mungkin Kuningan sebelah sini, nah kita itu kan bahasanya bukan, atau Subang sebelah utara kita itu bahasanya bukan bahasa Sunda ya. Gitu. Nah, memang ketika wacana daripada Tatar Sunda ini, gitu ya, pergantian Huruf Jabar ke Tatar Sunda ini muncul gitu ya dari banyaknya media gini. Media itu kalau untuk mainstream yang skala nasional gitu ya, beberapa ada kayak Tempo gitu ya, Kompas itu ada, tapi mereka cenderung menarasikan secara normatif saja. Tapi kalau melihat dari media lokal gitu ya, misalkan media-media yang per daerah gitu ya, kayak Sukabumi apa gitu. Kemarin saya kaji itu memunculkan kayak berusaha untuk membangun persepsi di publik setuju akan wacana pergantian menjadi Tatar Sunda gitu. Tapi sebenarnya namanya bukan Tatar Sunda sih, ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi. Ada Provinsi Sunda, ya, ada Pasundan, ada Tatar Sunda, ya. gitu. Bukan cuma jadi nggak satu gitu ya. ya. Nggak satu lah. Tapi semuanya Sunda gitu. Sunda, ya, Sunda, identik dengan kesundaan lah gitu. Tapi misalkan nggak ngangkat nama Priangan, Nah, itu nggak ada tuh Pak dari narasi-narasi yang dikeluarkan bahkan oleh media ya. Tapi ada satu media Pak yang atau Galuh gitu kan, yang lebih tua lagi Galuh. Pajajaran, misalkan provinsi Pajajaran. Iya. Nah, ada satu media Pak yang dalam pemberitaannya itu gini, jadi media tersebut nanyain ke masyarakat secara langsung, gimana sih tanggapannya dengan wacana ini? Nah, media tersebut isinya itu justru penolakan dari masyarakat ya, karena apa? Pemerintah sekarang fokusnya kalah karena bahasa ujung nama. Kunaon teu fokus karena masalah anu real gitu kan, pengangguran, kemiskinan gitu ya, apalagi soal infrastruktur gitu ya. Nah, jadi ada penilaian kayak gitu dari masyarakat gitu. Nah, malas ngurus administrasi teh. Ya. Bahkan kan memang salah satu konsekuensi logisnya itu ketika nama provinsi diganti, administrasi gitu ganti ya. Semua ya. Ganti semua. Project baru tuh ya. Iya. Siapa yang untung nanti ya? Itu dia benar juga, tanda kutip harus siapa yang untung. Tapi kan memang sebetulnya kalau dilihat gitu ya, kenapa nama ini sebenarnya penggantian nama ini udah munculnya udah cukup lama sebenarnya ya, dari sebelum Deddy Mulyadi menjabat. Betul. Bahkan Kang Deddy Mulyadi menjabat bahkan ya. Ada beberapa isu bahwa ingin menjadikan, karena identik Jawa mah identik dengan Jawa bukan Sunda. Intinya adalah seperti itu. Cuma mungkin sekarang menguat lagi karena gubernurnya sangat Sunda gitu, sangat mencirikan budaya-budaya Sunda dan memakai bahasa Sunda dan memakai ikat, inti nama itu. Yang paling menonjolkan itu ikatnya itu kan. Hampir ketika Deddy Mulyadi menjabat katanya langsung semua pakai ikat putih. Nah, itu. Bahkan ini Bang, motong. Bahkan ada upaya juga ini, kalau misalkan dari kajian ada upaya untuk dekolonisasi katanya. Karena nama Jawa Barat ini lahir dari Jepang gitu. Bahkan dari penjajah lah ya, kita anggap penjajah gitu. Nah, ingin menghapus gitu kultur itu dengan betul-betul nilai budaya bahasa kesundaan gitu. Tapi betul nggak begitu? Nah, sepertinya gitu kan, karena tadi juga kan misalkan kabuyutan yang ada di Jawa Barat itu diperhatikan nggak sama KDM nih? Nah, itu kabuyutan tuh apa, cenapa, nanti ada yang komen. Nah, Anda cari saja ya. Teman-teman carilah. Misalkan kabuyutan dijadikan pusat kebudayaan nggak, atau pusat cuma jadi pusat pusat wisata aja? Wisata aja ya. Sekarang enggak juga. Maksudnya kalau memang serius begitu gitu ya. Jangan nanggung. Iya, jangan nanggung, didukung sekalian gitu ya. Semuanya yang benar-benar tentang Sunda, angkat semuanya dari akar tuh, dari mulai filosofi keilmuannya, dari mulai dan lain sebagainya itu. Jadi jangan hanya sebatas ucapan spontan, ucapan karena memang ingin gitu. Jadi harusnya memang ada naskah akademik, ada kajian yang lebih dalam juga. Dan kalau kita lihat dari Kang Miki Hiromoriyama,
sebenarnya identitas Kesundaan juga dalam salah satu bagian sejarah itu diangkat sama Belanda juga. Jadi yang mau diangkat ini yang mana nih? Yang diangkat sama Belandanya atau yang diangkat sama para pejuang yang orang Sunda? Nah, Iya betul. KDM bagian yang mana ini? nah opsinya yang mana KDM Nah, nih? pertanyaannya nih. Belanda. B pejuang. Tapi memang ada per hari ini ya setelah audiensi itu naskah akademiknya sedang dibuat katanya. Sedang dibuat. Nah, nanti kita bisa komentari ya. Nanti naskah akademiknya bagaimana? Tapi nanti naskah akademiknya disebar apa enggak? Nah, itu tuh. Mungkin kalau terkait Jawa Barat ini kita akan coba lihat dulu lah perkembangannya ya, apalagi soal Tatar Sunda gitu, karena informasi ke publiknya itu kan baru di tanggal 2 Juli kemarin gitu. Nah, mungkin itu saja ya. Itu saja. Nanti kita coba komentari kan ini naskah akademik nanti Iya. PR. Kita komentari ya. Nanti komentari ya, nanti kita komentari. Nah, gitu Kalau saja. misalkan benar jadi, Iya. ya itu juga kan nanti kalau Makanya misalkan kita lihat lah. Iya. Oke, itu saja bincang politik kali ini bersama Akal Politik. Nanti teman-teman boleh drop di komen ya, ada saran, kritik atau pembahasan apa. Nanti kita akan buatkan videonya khusus gitu. Oke, kembali lagi di bincang politik bersama Akal Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.